Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pakai jam Indonesia, memang sekarang ini kita belum masuk tanggal 17 Agustus. Tetapi kalau kita memakai waktu Israel, sekarang ini kita sudah masuk tanggal 17 Agustus, saudara. Karena seperti kita ketahui, pergantian hari di Israel itu bukan jam 12 malam nanti, tetapi jam 6 lebih sore hari tadi, saudara. Jadi karena kita sekarang sudah masuk dalam suasana kemerdekaan 17 Agustus, malam hari ini, saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama juga akan berbicara tentang kemerdekaan, yaitu satu firman Tuhan yang akan berbicara tentang Bnei Chorin. Bnei Chorin artinya adalah Sons of Freedom. Yang kalau dalam bahasa Indonesia, Bnei Chorin itu artinya anak-anak kebebasan atau anak-anak kemerdekaan. Kita akan membuka kitab suci kita terlebih dahulu di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal ke-8. Ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-36, saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara-saudara sekalian. Di situ dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mereka menjawab kepadanya, kami adalah keturunan Abraham, dan kami belum pernah diperhamba siapapun. Bagaimana engkau mengatakan kamu akan merdeka? Yesus menjawab kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal di dalam rumah untuk selamanya. Putra tinggal sampai selamanya. Saya akan membacakan ayat 36 sesuai dengan apa yang ditulis di kitab ILT dulu, saudara. Di situ dikatakan, sebab itu apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-36 tadi, di situ saya memberikan satu tendensi khusus. Dan saya katakan bahwa saya akan membacakan dulu ayat 36 ini sesuai dengan yang ditulis di kitab ILT. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik juga ayat yang ke-36. Karena saya akan menunjukkan ayat 36 ini dalam bahasa Ibrani. Kenapa saya akan menunjukkan ayat 36 dalam bahasa Ibraninya itu kenapa, saudara? Karena dari bahasa Ibraninya ini, saudara, nanti kita akan tahu bahwa selama ini sebetulnya ada kalimat ayat yang hilang, dan kalimat ayat itu saya katakan tidak hanya penting, tetapi kalimat ayat itu sangat penting. Yaitu satu kalimat ayat yang ditulis di dalam kitab Yohanan pasal ke-8 ayat 36. Di situ sebetulnya ada satu kalimat ayat yang sangat penting dan kalimat ayat itu hilang, saudara. Nah, tetapi anehnya selama ini kalimat ayat yang hilang itu tidak pernah disadari oleh kekristenan. Coba kita lihat bersama-sama. Dalam bahasa Ibrani, kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat 36 ditulis seperti ini. Laken im haben ya aseh ethem bnei chorin, hafesim beemat tihiu. Yang kalau ayatnya dalam bahasa Ibrani ini diterjemahkan ke bahasa Inggris dulu sebelum ke bahasa Indonesia, ayatnya jadi seperti ini, saudara. So, if the Son makes you sons of freedom, you shall truly be free. Yang kemudian kalau saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, Yohanes 8 ayat 36 seharusnya bunyinya seperti ini. Jadi,
Jika putra menjadikan kamu anak-anak kebebasan atau anak-anak kemerdekaan, kamu akan benar-benar bebas atau akan benar-benar merdeka. Nah, ini terjemahan yang semestinya, saudara. Tapi coba saudara bandingkan dengan terjemahannya ILT dan LAI yang kita pegang sekarang ini. Di mana terjemahannya ILT dan LAI itu mirip-mirip seperti ini. Sebab itu, apabila putra memerdekakan kamu, kamu pun akan benar-benar merdeka. Coba sekarang saya tanya, kira-kira sama atau tidak terjemahannya itu, saudara? Yang dari Ibrani dengan ILT dan LAI sama atau tidak kira-kira? Ibrani diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi seperti ini, dari bahasa Inggris diterjemahkan ke Indonesia jadi seperti ini. Coba saudara perhatikan dulu baik-baik. Dari Ibrani sampai ke Indonesianya ini, kalau dibandingkan dengan terjemahannya ILT dan LAI itu sama atau tidak kira-kira? Coba saudara perhatikan. Sama atau tidak? Tidak sama, saudara. Ya. Tidak samanya itu ada di mana kira-kira? Tidak samanya itu ya di Bene Korin ini. Dalam bahasa aslinya, saudara, kita itu tidak sekedar dibebaskan atau tidak sekedar dimerdekakan. Tapi kita itu dijadikan Bene Korin atau dijadikan anak-anak yang bebas atau dijadikan anak-anak yang merdeka. Itu kalau dalam bahasa aslinya. Coba saudara perhatikan. Setelah bahasa Ibrani ini, kita langsung loncat ke terjemahan bahasa Indonesianya. Di situ dikatakan, jadi jika putra menjadikan kamu anak-anak kebebasan atau anak-anak kemerdekaan, kamu akan benar-benar bebas atau merdeka. Perhatikan yang di awal-awal ini. Jika putra menjadikan kamu anak-anak kebebasan atau anak-anak kemerdekaan, tapi kalau di sini apa ini? Sebab itu apabila putra memerdekakan kamu. Sama atau beda ini? Beda. Bedanya di mana? Bedanya itu di sini. Ya aseh etchem bene korin. Yang kalau diterjemahkan artinya menjadikan kamu anak-anak kebebasan atau anak-anak kemerdekaan. Tapi kalau ILT dan LAI cuma diterjemahkan apa? Memerdekakan kamu. Tidak ada kata-kata apa di situ? Tidak ada kata-kata anak-anak di situ. Ya, sampai di sini dulu. Kira-kira Bapak Ibu Saudara sekalian paham maksudnya? Paham ya? Nah, kata bene yang artinya anak-anak atau keturunan, itu jangan dihilangkan seperti terjemahannya ILT dan LAI. Jangan, saudara. Kata bene itu artinya anak-anak. Tapi anak-anak yang lebih kepada keturunan. Ini mirip-mirip dengan kata toldot yang artinya silsilah atau generasi atau juga bisa berarti keturunan. Kalau ben itu anak yang arahnya ke putra. Tapi kalau perempuan nyebutnya bat. Bat itu anak perempuan. Kalau ben anak laki-laki. Tapi kalau ben jadi bene seperti ini, ini arahnya ke anak-anak atau jamak, tapi lebih kepada ke kata keturunan. Nah, seharusnya kata bene yang artinya anak-anak atau keturunan ini jangan dihilangkan seperti terjemahannya ILT dan LAI. Karena kata bene yang artinya anak-anak atau keturunan di sini, ini sangat penting, saudara. Pentingnya di mana? Pentingnya di sini. Yang pertama, kata bene korin atau yang artinya anak-anak kemerdekaan di sini, ini sebetulnya satu tendensi atau satu penekanan atau satu penegasan bahwa kalau ada yang disebut anak, berarti ada yang bukan anak.
Nah, ini pentingnya di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kalau kita melihat terjemahan yang LILT dan LAI ini, di sini tidak ada kata anak-anaknya. Sedangkan kata putra ini arahnya bukan ke kita. Tapi putra ini siapa ini yang dimaksud? Yesua. Dengan kata lain, apabila Yesua memerdekakan kamu, lah kamu itu kamu siapa? Gitu loh. Kalau kita melihat terjemahnya ILT dan LAI, kita tidak akan ngerti. Di situ ada satu tendensinya itu tidak ada lewat kata bnei chorin atau anak-anak yang dimerdekakan. Karena apa? Karena kata bnei chorin atau anak-anak yang dimerdekakan ini atau anak-anak kemerdekaan ini sebetulnya satu tendensi atau penekanan atau penegasan bahwa kalau ada yang disebut anak berarti ada juga yang bukan anak. Nah, ini pentingnya yang pertama, saudara. Kenapa kata anak-anak kemerdekaan jangan dihilangkan dari Yohanes 8 ayat 36. Ini pentingnya yang pertama. Karena di situ ada yang sedang ditekankan oleh Yesua melalui mulutnya Rabi Syaul bahwa kalau ada yang disebut anak berarti ada yang bukan anak. Nah, itu yang sedang ditekankan oleh Yesua. Nanti kita akan tahu yang disebut anak itu siapa, yang disebut bukan anak itu siapa. Di mana yang disebut anak itu berhak atas warisan keselamatan, tapi yang disebut bukan anak itu tidak berhak atas warisan keselamatan. Jadi ini pentingnya yang pertama, kenapa kata anak-anak kemerdekaan atau bnei chorin jangan sekali-sekali dihilangkan dari Yohanes 8 ayat 36. Lalu pentingnya yang kedua, saudara. Kata bnei chorin atau anak-anak kebebasan atau anak-anak kemerdekaan di Yohanes 8 ayat 36 itu sedang memberitahu bahwa yang disebut anak-anak kemerdekaan itu tidak sama dengan anak-anak yang belum merdeka. Nah, ini pentingnya yang kedua. Kenapa kata bnei chorin yang diterjemahkan dengan anak-anak kemerdekaan itu jangan dihilangkan dari Yohanes 8 ayat 36. Karena di situ melalui mulutnya Rabi Syaul, Yesua itu sedang memberitahu bahwa yang disebut anak-anak kemerdekaan itu tidak sama dengan anak-anak yang belum merdeka. Nah, pertanyaannya sekarang, yang dimaksud bukan anak dan yang dimaksud anak-anak yang belum merdeka ini siapa? Yang dimaksud bukan anak dan siapa yang dimaksud anak-anak yang belum merdeka ini? Mereka adalah yang diturunkan dari seorang wanita hamba yang bernama Hagar. Ini bisa kita lihat, saudara, di dalam kitab Galatim atau Galatia 4 ayat 22 sampai dengan yang ke-31. Kita buka kitab suci kita bersama-sama. Galatia 4 ayat 22 sampai dengan yang ke-31. Di situ dikatakan, saudara simak baik-baik, sebab telah tertulis bahwa Abraham memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang seorang dari wanita hamba dan yang seorang dari wanita merdeka. Tapi memang dia yang dari wanita hamba telah dilahirkan menurut daging. Sedangkan dia yang dari wanita merdeka melalui janji. Inilah yang dikatakan kiasan. Karena ini adalah 2 perjanjian. Yang satu sesungguhnya dari Gunung Sinai yang melahirkan ke dalam perhambaan yaitu Hagar. Karena Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab dan mengacu pada Yerusalem yang ada sekarang. Dan dia menghambakan diri bersama anak-anaknya. Sedangkan Yerusalem yang ada di atas adalah wanita merdeka. Dialah ibu kita semua. Sebab telah tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak melahirkan.
Bersorak dan berteriaklah engkau yang tidak mengalami sakit bersalin, karena anak-anak dari wanita yang ditinggalkan lebih banyak daripada anak-anak dari wanita yang mempunyai suami. Sedangkan kita, saudara-saudara, sama seperti Yitzhak, kita adalah anak-anak apa itu? Anak-anak janji. Namun sebagaimana pada waktu itu, ia yang dilahirkan menurut daging, atau yang dimaksud itu Yismael, menganiaya dia yang menurut roh, demikian pula lah sekarang. Tetapi kitab suci mengatakan apa? Usirlah wanita hamba itu dan anaknya. Karena anak dari wanita hamba itu, perhatikan, sekali-kali tidak akan menerima warisan bersama anak dari wanita merdeka. Jadi saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita merdeka. Nah, melalui kitab Galatia ini saudara, sekarang kita tahu bahwa secara letterleks yang dimaksud bukan anak, dan anak-anak yang belum merdeka, itu yang diturunkan oleh Hagar, yaitu Ismail dan keturunannya. Kenapa kok dikatakan yang dimaksud anak-anak yang belum merdeka dan yang bukan anak itu kok keturunannya atau yang diturunkan Hagar, yaitu Ismail dan keturunannya itu kira-kira kenapa? Ya karena yang keluar dari rahimnya Hagar itu siapa? Ismail. Yang keluar dari rahimnya Hagar itu Ismail, saudara. Sedangkan saudara dan saya, perhatikan baik-baik. Saudara dan saya, kita itu terahnya Yitzhak. Perhatikan, kita adalah terahnya Yitzhak. Terah itu apa? Keturunan. Kalau kita tarik garis lurus ke atas dan yang paling atas, kita akan ketemu bahwa garis keturunan kita itu lewat Yitzhak. Dengan kata lain, jalurnya kita itu jalurnya Yitzhak, saudara. Ya. Kalau saudara melihat di kitab Galatia 4 ayat 28 tadi, saudara akan tahu kalau kita itu jalurnya Yitzhak, bukan jalurnya Yismael. Dan melalui kitab Galatia 4 ayat 30 tadi kita juga diberitahu bahwa yang mendapatkan hak warisan adalah anak-anak yang dilahirkan dari rahim seorang yang disebut wanita merdeka yang bernama Sarah. Pertanyaannya, yang dilahirkan Sarah itu siapa? Yitzhak, saudara-saudara sekalian. Dan garis keturunannya, itulah yang akan mendapatkan warisan keselamatan dari Yesua. Karena apa? Karena Yitzhak, Abraham, Yitzhak, Yakov, sampai hari ini mereka adalah orang-orang yang percaya tidak hanya kepada Bapa Yahweh, tetapi mereka juga orang-orang yang percaya kepada Yesua. Sekalipun pada zaman mereka belum tahu siapa itu Yesua. Karena saat itu Yesua belum muncul. Tetapi melalui nubuatan-nubuatan di dalam Torah, Neviim dan Ketuvim, mereka ngerti bahwa ketika Torah itu menubuatkan tentang kemunculan satu pribadi yang akan menjadi juru selamat seluruh umat manusia, mereka ngerti pribadi itu adalah Yesua. Abraham, Yitzhak, dan Yakov itu tidak sama seperti orang-orang Yahudi yang sekarang ini banyak yang menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi keturunannya Abraham, Yitzhak, dan Yakov yang saat itu betul-betul dekat dengan Bapa Yahweh, keturunannya yang ada sekarang ini, mereka itu menerima Yesua, saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya, kita itu terahnya Yitzhak. Terah itu artinya keturunan. Kita keturunannya Yitzhak. Garis keturunan kita, jalurnya itu lewat Yitzhak.
Itu bisa kita lihat di dalam kitab Galatia 4 tadi, ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-30. Nah, berarti saudara, kalau saudara dan saya, kita itu terahnya Yitzhak, berarti kita termasuk yang mendapatkan warisan atau tidak kira-kira? Termasuk. Karena apa? Karena kita itu terahnya Yitzhak. Dan warisan keselamatan itulah yang sekarang ini diberikan Yesua kepada kita, kepada saudara dan saya. Jadi Yitzhak yang terahnya keturunannya itu dikasih warisan. Kalau saudara tanya warisannya itu apa? Warisannya itu ya keselamatan. Karena apa? Karena dari Yitzhak turun ke Yakov, turun lagi sampai keturunan-keturunannya yang lain, sampai ke kita yang percaya kepada Yesua. Kita adalah orang-orang yang percaya Yesua itu Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita percaya Yesua itu Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka kita itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan warisan keselamatan itu. Coba kita baca bersama-sama di ayat 28 sampai dengan yang ke-31-nya. Di situ dikatakan, saudara temukan dulu pasal 28, lalu saudara perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan ayat 28, sedangkan kita saudara-saudara sama seperti siapa itu? Yitzhak, kita adalah anak-anak janji. Namun sebagaimana pada waktu itu ia yang dilahirkan menurut daging menganiaya dia yang menurut roh, demikian pula lah sekarang. Tetapi kitab suci mengatakan apa? Yang dimaksud dengan dia yang dilahirkan menurut daging menganiaya dia yang menurut roh, demikian pula lah sekarang. Yang dimaksud itu apa? Kalau saudara perhatikan, terahnya Yismael sampai hari ini itu selalu memusuhi terahnya Yitzhak. Perhatikan kata-kata demikian pula lah sekarang. Sekarang itu berarti kapan? Ya sekarang ini. Sampai detik ini, kalau saudara perhatikan lewat kasus penutupan gereja-gereja atau tempat ibadah, itulah yang dimaksud dia yang dilahirkan menurut daging, menganiaya dia yang menurut roh. Itu artinya terahnya Yismael dari dulu itu memang sudah dinubuatkan. Selain bangkit berhadap-hadapan dengan saudaranya sendiri yang satu iman dengan mereka, tetapi juga dinubuatkan dia juga akan berhadap-hadapan dengan terahnya Yitzhak. Artinya berhadap-hadapan itu apa? Memusuhi terah atau keturunannya Yitzhak. Jadi saudara tidak perlu kaget kalau saudara melihat fenomena-fenomena seperti ini. Karena memang sudah sejak dulu itu sudah dinubuatkan bahwa terahnya Yismael itu akan menganiaya yang menurut roh. Yang menurut roh itu disebut anak perjanjian, yaitu Yitzhak. Lalu ketika Yitzhak menurunkan Yakov dan keturunan-keturunan lainnya sampai detik ini yang adalah saudara dan saya, ya jangan heran kalau terkadang, bahkan terkadang, tetapi masih sering terjadi peribadahan orang-orang yang memuliakan Tuhan itu akan dihambat saudara oleh terah mereka. Lalu ayat 30, tetapi kitab suci mengatakan apa? Usirlah wanita hamba itu dan anaknya. Karena anak dari wanita hamba itu sekali-kali tidak akan menerima warisan bersama anak dari wanita merdeka. Jadi saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita merdeka. Jadi saudara-saudara sekalian, andai kata orang-orang dari seberang itu menyadari hal ini, seharusnya saudara, mereka itu membuka hati untuk Yesua dan mereka itu membuka hati
untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Harusnya seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengelakkan satu fakta ini. Satu fakta yang dikatakan bahwa mereka itu cuman anaknya hamba yang tidak mendapatkan warisan keselamatan. Itu tidak bisa dielakkan. Mereka mau menyerang orang-orang percaya dengan dalih apapun, seharusnya mereka berhenti menyerang. Mereka jangan mengusik orang-orang percaya yang sedang beribadah. Karena apa? Seharusnya mereka justru sekarang ini mencari satu pengertian bahwa aku itu harus membuka hati untuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Karena apa? Karena satu fakta ini tidak bisa mereka elakkan. Yaitu satu fakta bahwa mereka cuman anak hamba yang tidak mungkin mendapatkan warisan keselamatan. Jangankan terahnya Ismail. Ketika nama Abraham dipanggil dengan Ibrahim, itu saja sudah memiliki arti to cut off, yang artinya diputus. Diputus itu diputus apanya? Diputus saluran berkatnya dan diputus saluran keselamatannya. Dari Yahweh, bawahnya ke terahnya Ismail itu sudah diputus, saudara. Itu bisa saudara lihat di video saya yang judulnya kalau tidak salah Leha atau Abraham. Coba saudara cari di YouTube. Di situ sudah saya jelaskan. Ketika Abraham yang seharusnya dipanggil Abraham, tapi di iman seberang jadi Ibrahim, itu sudah tidak sama. Sekalipun yang dimaksud pribadinya sama atau tidak? Sama. Sekalipun yang dimaksud pribadinya sama. Tetapi ketika dirubah pemanggilannya jadi Ibrahim, huruf Ibraninya sudah berubah, otomatis nilai gematrianya itu juga sudah berubah. Tidak sama dengan gematrianya Abraham yang adalah Beselem Elohim, dalam citra Elohim. Ibrahim itu bukan Beselem Elohim, karena ada tambahan huruf waw di situ, sehingga nilai gematrianya itu jadi bertambah. Tidak sama dengan gematria kata Beselem Elohim yang jumlahnya 248. Perlu saudara ketahui, Abraham sebelum namanya masih jadi Avram, belum dirubah jadi Abraham, itu juga tidak Beselem Elohim. Tidak dalam citra Elohim, gitu loh. Maka Abraham itu ditambahi huruf H, sehingga namanya jadi Abraham. Dari Avram jadi Abraham. Waktu masih Avram, nilai gematrianya kata Avram itu 243. Sedangkan kata Beselem Elohim, nilai gematrianya itu 248. Tapi begitu ditambahi huruf H di tengah kata Avram, sedangkan huruf H nilai gematrianya 5, 243 ditambah 5 ketemunya berapa? 248. Jadi ketika Avram mau mengemban satu misi besar, menjadi bapak segala bangsa, namanya saja itu sampai dirubah, saudara. Ya, tidak sembarangan. Maka kalau saya diminta orang ngasih nama anak seseorang, saya selalu pergumulkan baik-baik. Saya selalu pergumulkan, saya renungkan baik-baik. Saya pilihkan kalau sekarang nuansanya itu selalu Ibrani. Selalu yang ada artinya. Itu saya lakukan seperti itu, saudara. Karena saya ngerti. Orang dunia saja mengenal satu ungkapan. Nama adalah doa. Nama itu kan doa, saudara. Ya kan? Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita renungkan hal ini, andai kata orang-orang dari iman seberang itu menyadari hal ini, seharusnya
mereka sekarang ini membuka hati untuk menerima Yesua itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena mereka tidak bisa mengelakkan satu fakta, bahwa mereka cuman anaknya hamba yang tidak mendapatkan warisan keselamatan. Itu tidak bisa dielakkan. Kalau mereka tidak mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saya bisa pastikan sejak sekarang, mereka tidak akan pernah menerima keselamatan saat Yesus datang nanti. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan anugerah keselamatan untuk mereka. Itu hanya Yesus. Maka terkadang saya itu merenung, aneh, ada orang yang sudah di dalam kebenaran, sudah mendapatkan warisan keselamatan, sudah ada di jalurnya Yitzhak, tapi malah Ibrani ke jalurnya Ismail. Itu aneh, saudara. Ngerti maksudnya? Sudah ada di jalurnya Yitzhak, Ibrani ke jalurnya Ismail itu artinya apa? Ibrani itu artinya nyebrang. Gitu loh. Aneh. Orang sudah di dalam Bapa Yahweh dan Yesus yang saya sebut, orang itu sudah ada di jalurnya Yitzhak, tapi malah nyebrang ke jalurnya Ismail dengan cara apa? Meninggalkan Yesus dan ikut ke iman percaya lain yang jelas-jelas melalui kitab Galatia 4 tadi. Anaknya hamba, keturunannya hamba, itu sudah bisa dipastikan tidak mendapatkan warisan. Saya bacakan sekali lagi ayat 30. Tetapi kitab suci mengatakan apa? Usirlah wanita hamba itu dan anaknya. Yang dimaksud suruh diusir wanita hamba itu dan anaknya itu siapa? Hagar. Dan anaknya siapa? Ismail. Karena anak dari wanita hamba itu, perhatikan di sini ada tendensinya, sekali-kali tidak akan menerima warisan bersama anak dari wanita merdeka. Pertanyaannya itu warisan apa? Tidak lain adalah warisan keselamatan. Maka kalau saya renungkan, loh ini kok malah ada orang yang sudah ada di jalur terahnya Yitzhak, sudah benar, pasti dapat keselamatan, malah nyebrang ke jalurnya Ismail. Lah ini kan aneh, saudara-saudara sekalian. Ya, dengan cara apa? Dia meninggalkan Yesus dan ikut iman percaya yang lain. Nah, tetapi terlepas dari hal ini, saudara, perlu kita ketahui juga bahwa yang dimaksud bukan anak dan anak yang belum merdeka. Itu tidak hanya yang diturunkan dari Hagar, yaitu Ismail dan keturunannya. Perhatikan ini baik-baik. Yang dimaksud bukan anak dan anak yang belum merdeka, tidak hanya yang diturunkan dari Hagar, yaitu Ismail dan keturunannya, tapi juga siapa ini? Orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita coba renungkan, kitab tanah, mulai dari Torah, Neviim, dan Ketuvim, itu sudah menubuatkan sang pemerdeka yang akan memerdekakan orang-orang Yahudi melalui kematiannya. Yang tidak lain sang pemerdeka itu adalah Yesus sendiri. Tapi sayang, rupanya mereka menolak Yesus. Coba kita baca. Masih di pasal yang sama, ayat 24 sampai 26. Di situ dikatakan, inilah yang dikatakan kiasan. Karena ini adalah dua perjanjian. Yang satu sesungguhnya dari Gunung Sinai, yang melahirkan ke dalam perhambaan yaitu Hagar, karena Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab dan mengacu pada Yerusalem yang ada sekarang. Dan dia menghambakan diri bersama anak-anaknya. Ayat 26. Sedangkan Yerusalem yang ada di atas adalah wanita merdeka, dialah ibu kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara. Kalau saudara perhatikan, di sini kan saya tulis begini.
Yang dimaksud bukan anak dan anak yang belum merdeka itu tidak hanya Ismail yang diturunkan dari Hagar dan keturunannya, tapi juga orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesua. Sekarang pertanyaannya begini, kenapa yang dimaksud bukan anak dan anak yang belum merdeka, yang tidak akan mendapatkan warisan keselamatan, itu kok tidak hanya yang diturunkan Hagar, yaitu Ismail dan keturunannya, tapi juga orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesua, itu kenapa? Itu yang jadi pertanyaannya sekarang. Jadi saudara, cara berpikirnya itu mesti universal. Ya mesti umum. Jangan kita hanya berpikir yang tidak mendapatkan warisan itu cuman terahnya Hagar atau terahnya Ismail. Ternyata tidak sesederhana itu. Tetapi ternyata yang dimaksud bukan anak, dan yang dimaksud anak yang belum merdeka, yang tidak akan mendapatkan warisan juga atau warisan keselamatan, ternyata itu juga siapa ini? Orang-orang Yahudi, tapi yang bagaimana? Yang tidak percaya kepada Yesua. Lah ini kenapa? Kok yang dimaksud bukan anak dan anak yang belum merdeka itu juga orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, itu kenapa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saudara, saudara perhatikan kalimat, inilah yang dikatakan kiasan di ayat 24, dan satu lagi saudara perhatikan kalimat Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab dan mengacu pada Yerusalem yang ada sekarang. Itu ditulis di ayat 25. Jadi kalau saudara pengen ngerti kenapa yang dimaksud bukan anak dan anak yang belum merdeka itu tidak hanya yang diturunkan Hagar, tapi termasuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, itu kenapa? Kalau untuk menjawab pertanyaan ini, saudara mesti memperhatikan dua kalimat di dua ayat. Yang pertama saudara perhatikan kalimat inilah yang dikatakan kiasan. Itu ditulis di awal-awal di ayat 24. Lalu perhatikan juga di situ ada kalimat Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab dan mengacu pada Yerusalem yang ada sekarang. Orang Arab kalau nyebut gunung Sinai, mereka akan mengatakan itu Hagar. Ya, jadi orang Arab itu kalau nyebut gunung Sinai itu bukan gunung Sinai, tapi mereka akan mengatakan apa? Itu Hagar, gitu loh. Dan mengacu pada Yerusalem yang ada sekarang ini. Nah, kenapa kita harus memperhatikan dua kalimat ini, saudara? Supaya kita ngerti. Yang dimaksud bukan anak dan anak yang belum merdeka itu ternyata juga termasuk orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Kenapa kita mesti memperhatikan dua kalimat ini? Karena dua kalimat yang harus kita perhatikan ini sedang memberitahu kita bahwa kiasan atau alegori itu sebuah penggambaran. Jadi kalau kiasan atau alegori itu sebuah penggambaran, yang diturunkan oleh Hagar yaitu Ismail, itu juga apa ini? Gambaran dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesua, yang disebut dengan Yerusalem yang ada sekarang. Karena apa? Kok orang-orang Yahudi yang menolak Yesua itu sama dengan terahnya Ismail, itu kenapa? Karena baik Ismail dan keturunannya maupun sebagian besar orang-orang Yahudi, mereka sama-sama menolak Yesua. Jadi saudara-saudara sekalian, kata Yerusalem yang ada sekarang, itu artinya bukan letterleks, arahnya ke kota Yerusalem secara fisik, yang kalau saudara sedang ke Israel, terus saudara ke Yerusalem, oh lah ini enggak. Kakiku sekarang sudah menginjakkan di kota Yerusalem. Bukan itu. Kata Yerusalem yang ada sekarang itu bukan letterless arahnya ke kota Yerusalem secara fisik. Tapi sesuai ayat 24
Yerusalem yang ada sekarang ini itu kiasan atau gambaran dari orang-orang Yahudinya. Secara khusus orang-orang Yahudi yang menolak Yesua. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian paham atau tidak kira-kira? Paham ya? Yang dimaksud Yerusalem yang sekarang ada itu bukan Yerusalem secara fisik. Yang kalau saudara ke sana lalu menginjakkan kaki di kota Yerusalem, inilah kota Yerusalem yang aku rindu-rindukan ada di tempat ini. Bukan itu. Tetapi kata Yerusalem yang ada sekarang ini mengacu ke orang-orang Yahudinya secara fisik, secara khusus orang-orang Yahudi yang menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah inilah kenapa yang disebut bukan anak dan yang disebut anak yang belum merdeka itu juga orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesua. Kalau saudara perhatikan di ayat 24, itu diawali dengan satu kalimat. Inilah satu kiasan. Kiasan atau alegori itu sebuah penggambaran. Lalu dilanjutkan apa? Di ayat yang ke-25, Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Dan mengacu, Hagar yang di gunung Sinai di tanah Arab ini mengacu ke siapa? Yerusalem yang ada sekarang, gitu loh. Jadi Yerusalem yang ada sekarang, orang-orangnya atau orang-orang Yahudinya yang menolak Yesua, itu sebetulnya digambarkan oleh terah yang diturunkan oleh Hagar, yaitu terahnya Yismail. Jadi sekalipun secara garis keturunan, seolah-olah tidak sama, saudara. Tetapi di mata Yesua, melalui mulutnya Rabi Shaul, sekarang kita ngerti bahwa orang-orang yang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesua, itu ternyata tidak ada bedanya dengan terahnya Yismail. Tidak ada bedanya dengan keturunannya Yismail yang sama-sama tidak percaya kepada Yesua. Bahkan tidak hanya percaya, tidak percaya, tapi mereka juga apa itu? Menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagian besar orang-orang Yahudi sampai detik ini masih banyak yang menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kemarin dalam peringatan Tisha B'Av, saya memberitahu kepada saudara, kalau sebentar lagi katakanlah bait suci yang ketiga itu jadi dibangun, izin keluar, bait suci dibangun, kita tidak usah terheran-heran dan tidak usah terkagum-kagum. Karena apa? Karena memang seharusnya lah bait suci yang ketiga itu akan dibangun. Tetapi kita tidak usah terkagum-kagum, terheran-heran dengan bait suci yang ketiga yang akan dibangun, karena yang akan duduk di bait suci yang ketiga nanti, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi yang menolak Yesua, itu bukan Yesua anaknya tukang batu, itu bukan. Nah kalau senternya mereka bukan Yesua, ya kita tidak perlu terkagum-kagum. Tapi kalau mereka ketika mendamba-dambakan bait suci, dan di situ mereka juga mendamba-dambakan atau merindukan Yesualah yang dulu anaknya tukang batu itu yang akan jadi raja di dalam bait suci itu. Nah itu kita boleh baru terkagum-kagum. Tapi selama yang duduk di situ bukan Yesua, kita tidak perlu terkagum-kagum. Kalau saudara tanya, lalu siapa yang akan duduk di bait suci ketiga nantinya? Pastinya saya belum tahu. Tapi dugaan saya, kemungkinan yang baru saja terpilih dari Vatikan. Itu kemungkinannya. Tapi itu baru kemungkinan, saudara ya. Kalau pastinya saya tidak tahu. Karena apa? Yang dari sana juga sama-sama menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau sekarang saudara kita sudah ngerti bahwa
orang-orang Yahudi yang menolak Yesua tidak mendapatkan warisan keselamatan. Di sini terkadang saya itu merenung dan berpikir, kenapa ya sekarang ini banyak goyim yang sudah mendapatkan warisan keselamatan, tapi justru ikut-ikutan orang Yahudi menolak Yesua. Gitu loh. Kalau kita renungkan sekarang ini saudara, banyak sekali, bahkan belum lama, juga ada yang tidak lagi bernaung di bawah kehilat kita. Karena apa? Mereka sudah tidak lagi menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam pengajarannya. Jadi kalau kita renungkan saudara, sekarang kita sudah ngerti bahwa orang-orang Yahudi yang menolak Yesua dapat warisan keselamatan atau tidak itu? Tidak. Tapi anehnya justru sekarang ini banyak goyim, orang-orang goyim yang justru ikut-ikutan orang Yahudi menolak Yesua. Lah ini kan goyim geblek namanya. Ya toh, nek saya bilang satu kata untuk menggambarkan goyim yang seperti ini goyim geblek jenenge. Karena apa? Dikasih warisan keselamatan tapi malah disia-siakan. Ya saya rasa hanya geblek satu kata untuk menggambarkan goyim yang sudah menyia-nyiakan warisan keselamatan dari Yesua. Tetapi ya sudahlah, orang memilih untuk menyia-nyiakan warisan keselamatan itu atau menjaga warisan keselamatan itu dengan baik-baik. Saya rasa itu pilihan masing-masing orang. Kita tidak usah pusing saudara, ya. Karena ingat sekali lagi, waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua itu bukan waktu-waktu biasa. Tetapi sekarang ini saya sebut sebagai winnowing time atau masa penantian. Sekarang ini adalah masa-masa penantian. Dan saudara tahu, dulu saya pernah memberitahu. Kenapa justru mendekati waktu kedatangan Yesua, banyak orang-orang yang meninggalkan Yesua itu karena apa? Karena ternyata nama Yesua itu alat pengiriannya. Nama Yesua itu ternyata alat penampiannya, gitu loh. Nama Yesua itu alat penampinya. Jadi dengan kata lain, secara tidak sadar, orang itu akan ditampil lewat nama Yesua. Percaya enggak? Kamu bahwa Yesua itu Tuhan dan Juru Selamatmu. Sampai aku datang, Yesua datang, itu percaya atau tidak? Awalnya saya sempat bingung. Dan saya sempat ikut sedih saudara. Kenapa? Banyak orang-orang yang mendekati waktu kedatangan Yesua. Justru orang-orang itu bukan semakin mendekat kepada Yesua, semakin setia kepada Yesua, tapi justru mulai merotoli satu persatu. Bahkan yang merotoli itu bukan cuman per personil, per satu orang tidak. Tapi ada yang satu kelompok, bahkan satu kehilat. Tidak hanya satu kehilat, bahkan beberapa kehilat sejak beberapa tahun lalu. Teman-teman saya yang dulu sama-sama ada di payung KPI, sekarang mereka tidak lagi di bawah naungan KPI, karena KPI masih menerima Yesua sebagai Tuhan. Sedangkan mereka tidak mau menerima lagi Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka Yesua bukan Elohim. Itu terjadi saudara. Awalnya saya sempat sedih, tetapi setelah saya ngerti melalui nama Yesua, oh ternyata nama Yesua itu alat penampiannya. Jadi dengan kata lain, melalui nama Yesua itu orang ditampi. Bisa percaya enggak bahwa Yesua itu memang Yahweh sendiri, sesuai Yohanes 10:30, dan Yesua itu Tuhan dan Juru Selamat setiap manusia. Jadi kita enggak usah pusing, saudara-saudara sekalian ya. Sekalipun awalnya kita mungkin bingung. Ya ini orang mendekati waktu kedatangan Yesua, kok bukannya justru semakin setia kepada Yesua, tapi justru meninggalkan Yesua.
Bahkan meninggalkannya tidak hanya meninggalkan begitu saja, tapi menganggap Yesua itu bukan Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan untuk menyia-nyiakan atau menjaga baik-baik warisan keselamatan, itu pilihan setiap orang. Kita tidak usah pusingkan, yang penting sekarang bagaimana caranya. Saudara minta kekuatan Roh Kudus, supaya saudara tidak jadi orang yang berikutnya yang gugur karena nama Yesua. Jangan sampai saudara gugur karena nama Yesua. Sekarang kita akan melihat saja saudara, yang tidak mau menjaga warisan keselamatan dari Yesua, sudah tidak usah kita pusingkan. Ya, sekarang kita akan melihat saja privilege atau keistimewaan atau hak istimewa apa yang akan kita terima sebagai anak-anak janji atau anak-anak perjanjian dari terahnya atau dari keturunannya Yitzhak. Nah, saudara-saudara sekalian, sama seperti halnya seorang mempelai yang memiliki privilege atau hak istimewa ketimbang seorang hamba. Demikian pula dengan anak perjanjian atau anak janji yang juga memiliki privilege atau hak istimewa ketimbang anaknya siapa ini? Anaknya hamba. Anaknya hamba tadi sudah dipastikan dapat warisan atau tidak? Tidak. Jadi sama seperti halnya seorang mempelai yang memiliki privilege atau hak istimewa ketimbang seorang hamba. Perhatikan ini baik-baik. Yang saya highlight warna putih. Maka sekarang kalau saudara berdoa, jangan ngomong hamba. Ya. Bapak Yahweh, hamba berdoa. Ora usah hamba maneh. Paham Bapak Ibu? Karena apa? Hamba itu tidak punya privilege gitu loh. Tidak punya hak istimewa. Coba saudara renungkan, hamba itu apa berarti? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Servant. Servant itu apa? Pelayan. Lah yo hamba kok bangga gitu loh. Ya jadi jangan salah. Karena hamba itu konsep kekristenan yang lama dan itu mesti kita tinggalkan. Ya. Jangan saudara kalau berdoa hamba berdoa, Tuhan, pakailah hamba untuk kemuliaan-Mu. Dipakai jadi hamba kok gelem. Yang benar itu bukan hamba tapi apa? Mempelai, tapi mempelai yang punya hati seorang hamba, lah itu yang benar. Artinya mempelai yang melayani, gitu loh. Bukan mempelai sing meng ongklang-ongklang. Oh, lah aku kan wis mempelai, wis ora usah melayani. Lah itu mempelai sing kurang ajar, mempelai yang ranyak kalau yang seperti itu. Yang benar itu status kita itu harus mempelai, tapi seorang mempelai yang memiliki hati seorang hamba. Tapi kalau berdoa jangan hamba maneh, ya. Hamba itu ngawur, itu konsep Yunani, pola Yunani yang lama yang justru itu menyesatkan. Yesus saja mengatakan apa? Tetapi sekarang aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi sahabat. Dan hanya seorang sahabat yang nantinya bisa melangsungkan perkawinan dan jadi mempelai, gitu loh. Ya kan, hanya sahabat yang bisa jadi mempelai. Kalau dalam konsep roh atau rohani, yang bisa jadi mempelai itu dari sahabat dulu. Ya kan, dari sahabat jadi mempelai. Nah, demikian pula dengan anak perjanjian yang juga memiliki privilege atau hak istimewa ketimbang anak hamba. Privilege-nya apa? Hak istimewa atau keistimewaannya apa sebagai anak perjanjian dibandingkan anak hamba itu apa? Kita lihat yang pertama. Anak perjanjian itu punya wewenang atas yang dimiliki oleh bapaknya. Itu bedanya. Anak perjanjian dengan anak hamba. Tapi kalau anak hamba, dia tidak punya wewenang atas apapun yang dimiliki oleh
tuannya. Perhatikan, yang di sini tuan, yang di sini apa? Bapa. Sudah sama atau beda ini? Beda. Ini sudah kelihatan banget nek hambane. Jadi nek saudara berdoa hamba, ya selamanya saudara akan di bawah terus, gitu loh. Ya, secara roh saudara akan di bawah terus. Makanya saudara juga ajarkan juga ke anak-anak saudara ya. Saya ajarkan ke anak-anak saudara, anak-anak saya. Kalau salaman, tidak usah dibiasakan lagi cium tangan. Saudara ngerti? Cium tangan salaman itu transfer roh penundukan. Cuman penundukannya harusnya bukan ke manusia. Tapi siapa? Bapak Yahweh. Yang benar pada saat salaman, sudah jabat tangan biasa, tumpangi tangan, Bapak Yahweh memberkati. Tapi saya bicara dari sisi dunia roh. Karena dari sisi dunia roh itu sedang transfer penundukan kepada manusia. Anak saya nek salaman sama gurunya, ndak usah cium tangan. Saya aja kalau dicium tangan sama temennya anak-anak saya tak tarik. Salaman om, terus mau cium tangan itu tak tarik. Saya ndak mau saudara. Mentransferkan roh penundukan yang tidak semestinya. Jadi yang benar, kalau memang mau sekolah pamitan, sekolah ya Pak, sekolah ya Mah, oh iya, Bapak Yahweh memberkatilah, yang benar seperti itu. Ini yang pertama, privilege atau hak istimewanya anak perjanjian. Kemudian yang kedua, anak perjanjian pasti mendapatkan hak waris dari bapaknya. Tapi anak hamba tidak mempunyai hak atas warisan tuannya. Gitu loh. Ini tidak punya saudara, ini tidak bisa dicolong. Lalu yang ketiga, kalau anak perjanjian, dia akan tahu rahasia bapaknya. Tapi anak hamba, dia tidak akan pernah diberitahu rahasia tuannya. Itu privilege atau keistimewaannya anak perjanjian. Saudara dan saya yang terahnya Yitzhak itu masuknya anak perjanjian atau anak hamba? Anak perjanjian. Dan inilah privilege-nya anak-anak perjanjian. Dan sekarang, saudara dan saya, kita sudah menerima semua privilege ini. Amin. Kita sudah menerima, saudara. Karena apa? Kita bukan lagi anak hamba. Makanya saya bilang apa? Sekarang kalau berdoa jangan hamba. Karena saudara itu sudah bukan hamba lagi. Kita itu bukan hamba lagi, tetapi kita itu mempelai. Dan yang pasti, kenapa saudara harus merubah penyebutan mempelai dari hamba? Karena apa? Because the groom comes to the bride only. Groom mempelai laki-laki kita itu siapa? Yesua. Dia hanya comes to the bride only. Dia hanya datang untuk mempelai apa hamba wedoe? Mempelainya. Because the groom comes to the bride only. Pegang ini baik-baik. Kenapa saudara harus merubah sebutan hamba jadi mempelai? Groom itu artinya apa? Hamba laki-laki apa mempelai laki-laki? Mempelai laki-laki. Comes to, datang hanya untuk to the bride only. Untuk mempelai wanita atau hamba wanita? Mempelai wanita. Itu loh. Yesua itu nanti datang bukan untuk hambanya. Ingat baik-baik. Tetapi dia hanya datang untuk mempelainya. Jadi saudara-saudara sekalian, saudara dan saya itu sudah masuk dalam terahnya Yitzhak. Terahnya anak perjanjian yang akan mendapatkan privilege atau hak-hak keistimewaan seperti yang saudara lihat di depan ini. Di mana anak perjanjian itu punya wewenang atas yang dimiliki bapaknya, anak perjanjian mendapatkan hak waris dari bapaknya, dan anak perjanjian itu juga tahu rahasia bapaknya. Tapi anak hamba bisa mendapatkan privilege ini semua atau tidak ini?
Tidak bisa. Tetapi kita, saudara dan saya, kita sudah menerima semua privilege ini. Amin. Amin. Sekarang saya ajak saudara bangkit berdiri. Saudara jabat tangan kanan kiri muka belakang saudara. Bersama-sama saudara pada saat menjabat tangan saudara katakan ini. Hei Bnei Khorin, merdeka. Amin. Kita jabat tangan kanan kiri muka belakang. Bnei Khorin, merdeka. Haleluya. Bnei Khorin ya, jangan jin Khorin. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian.